Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak DRS Haji Edi Gunawan MPDI. Yang saya hormati Kepala Bidang Pakis, Kasih Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bapak Ibu pengawas pendamping, serta yang saya banggakan Bapak Ibu guru PAI se-Kabupaten Bantul. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan bahagia. Pada kesempatan hari ini adalah merupakan hari yang keempat dari acara Sapa GPAI Virtual Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan hari ini yang tergabung dalam kegiatan ini adalah Bapak Ibu guru dari Kabupaten Bantul. Untuk itu, sebelum kita belajar bersama, saya sapa dulu untuk Bapak Ibu dari Bantul. Apa kabar GPAI Bantul? Mari kita belajar bersama dengan betul. Sapa Guru PAI Virtual Bantul untuk kemajuan bangsa yang makbul dan pinunjul. Alhamdulillah berbahagia sekali bahwa Kabupaten Bantul memiliki 17 kecamatan. Sama seperti jumlah rakaat sholat yang setiap hari kita laksanakan sebanyak 17 rakaat. Jadi sama-sama kita memperkenalkan diri. Saya Bu Hani Rosyada, pengawas Kementerian Agama Kabupaten Sleman, berkunjung ke Bantul untuk menuju ke Kota Bantul, kota yang betul-betul mantul. Kecamatan Pundong. Pundong ini adalah kecamatan yang suka bergotong royong. Ada Kecamatan Glingo yang di situ ada nuansa untuk senantiasa mengikuti langkah-langkah Wali Songo. Ada Kecamatan Imogiri yang banyak bidadarinya. Ada Kecamatan Kretek yang cinta kepada iptek. Ada Kecamatan Sanden yang senantiasa bergolden dan menuju ke Edennya. Kemudian ada Kecamatan Serandaan yang menjadi tunjukkan dan ada suka mengerjakan. Ada Kecamatan Bangun Tapan Mapan. Ada Kecamatan Jetis Titis senantiasa melaksanakan tugas dengan tuntas. Ada Kecamatan Pleret yang suka akan sesuatu yang konkret. Ada Kecamatan Bambang Lipuro yang ini punya sifat hero-nya seperti Pangeran Diponegoro. Ada Kecamatan Sewon, tahu nggih dari Sewon? Sewon dengan sengatan tawonnya, dengan miwon bumbu penyedapnya yang memberikan kenyamanan dan penyedap pada hidangan-hidangan kita. Ada Kecamatan Sedayu yang ayu payu dan suka melayu-melayu. Ada Kecamatan Pandak yang suka belajar otodidak, yang kalau sudah belajar semangatnya meledak-ledak. Ada Kecamatan Pajangan yang senantiasa berangan-angan dengan bimbingan untuk bisa bertangan baja. Ada Kecamatan Kasihan yang di Kasihan ini ada kepatihan, ada berkesungguhan, ada bertuhan, ada burhan. Dan yang terakhir ada Kecamatan Piungan. Ya, di Piungan dengan kuningannya, dengan kenangannya,
selalu kelingan dengan keagungannya. Jadi mengenal 17 kecamatan yang ada di Bantul, ada nuansa tersendiri dengan nama-nama yang unik, dan saya mencoba untuk memberikan kata motivasi yang positif terhadap 17 kecamatan. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang formulasi pembelajaran PAI di rumah di sekolah masa adaptasi kebiasaan baru. Istilah yang dimunculkan setelah kemarin kita akrab dengan istilah new normal, sekarang menjadi adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya marilah kita kaji bersama apa itu yang muncul dalam formulasi pembelajaran PAI di rumah dan di sekolah masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi istilah yang kemarin kita kenal dengan new normal sekarang menjadi masa adaptasi kebiasaan baru. Latar belakang dari program ini adalah dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa negara berkewajiban melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian di pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang ketiga, keberlangsungan pendidikan di tengah wabah COVID-19. Ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada surat edaran nomor 4 tahun 2020, dan dari Kementerian Agama ada surat edaran tentang pendidikan di tengah wabah Covid ini nomor 15 tahun 2020 yang akhirnya menelurkan beberapa kebijakan darurat pembelajaran PAI. Yang pertama, bahwa kebijakan darurat ditetapkan hanya pada masa darurat saja. Dan yang kedua, sekolah dapat melakukan modifikasi dan inovasi KTSP. Jadi di awal tahun, tim KTSP dari manajemen dan staf sekolah ini sudah merumuskan dokumen KTSP-nya. Jadi struktur kurikulum yang muncul di dokumen KTSP dimodifikasi dan ada beberapa inovasi. Ada beberapa sikap yang perlu diambil karena ada wabah COVID ini. Misalnya dalam bentuk beban belajar, strategi pembelajaran, tujuan pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan maupun dalam pembiayaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, bahwa peserta didik harus mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran PAI dengan cara dalam jaringan, disebut dengan daring, bisa di luar jaringan atau yang disingkat luring, atau dengan kegiatan tatap muka terbatas di bawah bimbingan guru dan orang tua. Ya, jadi untuk penugasan-penugasan melalui internet, media sosial, Android dan sebagainya dilaksanakan secara bertahap. Pengenalan media yang ada di Android. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang sama sekali tidak terjangkau, paling tidak luring, yaitu dengan televisi dan radio masih bisa ada siaran. Nah, yang sama sekali tidak bisa terjangkau bisa digunakan dengan kegiatan visiting terbatas. Jadi tetap taat dan patuh pada protokol kesehatan untuk mencegah merebaknya wabah COVID.
Kemudian yang keempat, bahwa belajar dari rumah tidak harus memenuhi KI dan KD, tetapi tetap menekankan pada 18 karakter. Ya, jadi pernah saya sampaikan untuk membiasakan dan mentradisikan 18 karakter ini dengan semangat one day one word. Nah, di sini kita bisa terapkan bagaimana kita mengingatkan anak-anak kita dengan 18 karakter ini dalam kegiatan tatap muka atau daring luring yang kita laksanakan. Kemudian jangan lupa juga akhlak mulia, ubudiyah, kemandirian, dan kesolehan sosial menjadi salah satu kebijakan yang harus kita taati. Jadi ada kebersamaan. Kemudian masuk kepada prinsip pembelajaran PAI. Jadi prinsip pembelajaran PAI yang ditetapkan di kurikulum 2013 dengan 4 KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan KI 1 sampai KI 4. Dan pembelajaran PAI juga tetap menumbuhkan kejujuran dan kegembiraan. Jadi ada program GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, sekarang pembelajaran yang dilaksanakan adalah belajar di rumah tetap menyenangkan, belajar di rumah dengan penuh kegembiraan, dan sedapat mungkin menghindari kejenuhan. Sehingga perlu diterapkan prinsip reader, kesiapan. Ada motivasi, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik, dari dalam diri peserta didik maupun dari orang-orang yang ada di sekitarnya, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, atau dari lingkungan yang ada di mana peserta didik itu berada. Kemudian juga ada perhatian yang spesial dari orang tua terhadap putra-putrinya. Ada persepsi tentang pembelajaran di rumah ini dengan semangat yang sama, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengganggu. Ada retensi, yaitu apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Ya, jadi kadang emang peserta didik kita itu terlalu banyak mainan apa gimana, sering sesuatu yang sudah pernah kita sampaikan, kalau kita tanyakan lagi lupa Bu, lupa Pak gitu. Nah, ini dengan program retensi diharapkan anak-anak mudah untuk mengingat kembali dan transfer of knowledge. Ya, jadi pengetahuan yang kita sampaikan kepada peserta didik ini bertahap dan sistematis kita sampaikan. Ini prinsip pembelajaran PAI. Kemudian bagaimana pembelajaran selama darurat COVID-19? Yang pertama, pemanfaatan media belajar dan kegiatan positif di lingkungan. Jadi media belajar itu cukup banyak yang saat ini bisa kita ikuti. Jadi era digital ini memang kita harus mengikuti Bapak Ibu guru, karena kalau kita tidak mengikutinya maka kita akan ditinggal. Jadi mau digital atau mau ditinggal, meskipun kita lahir sebagai generasi kolonial, tetapi kita harus bisa mengikuti perkembangan digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah pemetaan KD yang esensial dan penyederhanaan materi. Karena memang dari setiap semester ini ada 5 aspek yang harus kita sampaikan kepada peserta didik, dan IPK yang muncul di situ juga cukup rinci. Nah, di masa pandemi ini sekarang kita petakan KD yang esensial. Ya, jadi materi-materi yang harus kita sampaikan kepada peserta didik ini disederhanakan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ya, jadi sedapat mungkin untuk bisa menyederhanakan sehingga peserta didik semakin senang, semakin bangga, semakin cinta belajar, termasuk belajar pendidikan agama Islam.
Kemudian di langkah yang ketiga, jangan lupa untuk proses pencapaian kompetensi dasar ini kita melibatkan peserta didik. Jadi anak didik, peserta didik tahu langkah-langkah yang harus dilaksanakan, sehingga di RPP ini nanti juga muncul langkah-langkah pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, merumuskan sistem evaluasi yang dapat melibatkan semua siswa. Ya, jadi di penilaian ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini sedapat mungkin kita melibatkan peserta didik, tahu bahwa dia diamati, tahu bahwa kegiatan peribadatannya, kegiatan kepedulian sosialnya ini Bapak Ibu guru mengamati dalam buku yang dimiliki oleh masing-masing Bapak Ibu guru. Kemudian yang kelima, ada penekanan pembelajaran pada pembentukan karakter jujur. Ya, jadi kalau ada penugasan bahwa peserta didik dimohon untuk mengirimkan video bahwa dia membantu orang tua, itu memang gambar diambil pada saat anak betul-betul dia sedang membantu aktivitas dalam rumah. Jadi bukan etok-etok ekor nyapu kemudian difoto kemudian di video, itu bukan, tetapi memang perilaku nyata yang dilaksanakan oleh peserta didik. Ini untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran. Kemudian yang keenam adalah penguatan sikap spiritual dengan sholat berjamaah. Jadi salah satu program yang bisa kita laksanakan untuk kita memantau keaktifan anak-anak melaksanakan sholat ini adalah ada tawaran untuk bisa video live sholat subuh. Ya, jadi peserta didik kita bangun jam berapa ya Bapak Ibu ya? Ya, ini ada kita kangsenan, jadi ada kontrak belajar bersama dengan wali murid bahwa satu minggu ini kita akan memantau pelaksanaan sholat subuh bagi peserta didik, sehingga nanti kalau ada video call dari Bapak Ibu guru kepada peserta didik ini tidak ada protes dan anak-anak juga tidak keberatan. Kemudian yang ketujuh, ini adalah tentang penguatan sikap sosial dengan kegiatan gemar membantu orang tua dan sesama. Ya, jadi di KI 2 itu yang ada pengamatan antar teman termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang diperankan oleh peserta didik. Kemudian yang ke-8 adalah penguatan pengetahuan dengan ilmu amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya, jadi kalau sudah ada pembelajaran diamalkan, maka di situ akan muncul semangat untuk berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Kemudian yang ke-9, penguatan keterampilan beragama. Ya, jadi untuk murotal tilawah Al-Quran ini menjadi keunggulan dari pembelajaran PAI, sehingga kita juga punya tugas untuk senantiasa memantau dari aktivitas anak-anak kita melaksanakan kegiatan tilawah Al-Quran. Kemudian yang ke-10 ini adalah pemanfaatan grup WA per kelas, grup WA per jenjang yang bisa dimanfaatkan, yang saya kira juga masing-masing wali murid kita banyak yang mereka sudah pegang HP dengan aplikasi WA ini. Dimaksimalkan, karena untuk menggunakan Zoom atau menggunakan Google atau program yang lainnya kemungkinan juga masih ada kesulitan dari wali murid. Kemudian yang ke-11 ada pengendalian PJJ untuk memantau semua siswa oleh guru, orang tua, dan siswa sendiri.
Jadi memang ini ada kekompakan dan ada kebersamaan, sehingga nanti diharapkan karena tugasnya makin berat di lapangan, maka administrasi guru PAI selama masa pandemi ini ada penyederhanaan. Iya, jadi ada penyederhanaan administrasi guru. Mudah-mudahan ini juga tidak memberatkan. Yang pertama, di awal tahun ajaran baru ini kita menerima surat pembagian tugas. Ya, jadi pembagian tugas yang pokok ini tentang tugas mengajar. Kemudian ada tambahan tugas penunjang seperti menjadi pembina ekstra, wali kelas, piket atau yang lainnya kita terima dari sekolah. Kemudian yang kedua, RPP dan pemetaan KD esensial. Ya, jadi di pemetaan KD esensial ini nanti kita melihat KD-KD yang bisa kita terapkan selama masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga adalah buku saku PAI adaptasi kebiasaan baru. Ya, ini nanti filenya akan dikirim oleh Bapak Ibu pengawas kepada masing-masing guru mitranya, guru binaannya sudah disiapkan. Kemudian yang keempat, ini yang tidak boleh kita lupakan juga adalah daftar hadir dan daftar nilai. Jadi meskipun kita tidak ketemu, namun dengan daring kita tetap bisa memantau kehadiran peserta didik dan bisa menilai dari laporan lembar kerja yang sudah dikumpulkan atau dengan lembar kerja yang sudah dibikin sedemikian rupa sehingga kita bisa menilai. Dan yang kelima adalah jurnal kegiatan pembelajaran PAI daring dan luring. Ini kita catat untuk setiap hari kegiatan yang kita laksanakan. Kemudian bagaimana teknik pembelajaran PAI? Yang pertama, GPAI harus menguasai aplikasi media. Ini memang perlu waktu Bapak Ibu, usia kita rata-rata sudah sudah midlife, sudah di atas paruh baya, sehingga memang gagap-gagap ya, nunak-nunuk gitu untuk belajar berbagai macam aplikasi media. Namun kita tetap harus punya semangat ya. Jadi di rumah kita ada yang bisa kita ajak untuk kerjasama, monggo silakan untuk bekerja sama bersama anggota keluarga. Kemudian rentang waktu pembelajaran ini menjadi lebih longgar karena pemantauan bisa dilaksanakan sejak dari sebelum sholat subuh ya, dengan pantauan sholat tahajud mulai jam 3 dini hari. Dan untuk pengumpulan tugas bisa sampai malam, bisa sampai habis isya ya Bapak Ibu guru ya. Sampai jam 20 masih bisa diterima tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu guru senantiasa untuk berkonsultasi dan melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan ini dalam forum KKG, dilaporkan kepada pengawas juga ya. Jadi ada layanan konsultasi dari Bapak Ibu pengawas melalui daring kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga kalau ada Bapak Ibu pengawas yang memanggil Bapak Ibu dengan tugas-tugas melalui WA atau Google Form atau Google Meet, monggo silakan untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang keempat, penguatan pendidikan karakter. Jadi 18 karakter yang harus dikuatkan. Mari bersama kita menguatkan dengan kekompakan seluruh anggota keluarga maupun seluruh anggota di sekolah kita. Dan yang kelima, ada penugasan murotal Al-Quran ini yang disimak oleh Bapak Ibu guru ya. Jadi ada tadarus bersama, tadarus melalui daring. Kemudian yang keenam, tadarus bersama dengan orang tua secara virtual. Nah, ini pembelajaran yang bisa kita laksanakan formulasi pembelajaran PAI masa pandemi COVID 2019.
Gimana Bapak Ibu, makin semangat? Mudah-mudahan makin semangat, makin hebat, bermartabat, dan menjadi insan yang bermanfaat. Jadi sebelum kita tutup, ada pesan yang akan kami sampaikan juga. Jangan ragu untuk maju, kuasai hati ada dalam langkahmu. Bila Anda ingin bermutu, kaji dan selami bermacam ilmu. Tentu saja sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, karena Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semoga pembelajaran ini bermanfaat, kita menjadi lebih semangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.